semua, perkenalkan nama saya Lamdani Tambubolon. Di sini saya sebagai asisten lab dasar komputer dengan kode asisten LDN. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu modul searching, di mana modul ini terdapat dua metode yaitu metode sequential search dan yang kedua metode binary search. Saya akan menjelaskan sequential search. Sequential search, make coding as simple as mathematics. Pengertian. Nah, pengertian daripada sequential search adalah metode pencarian yang dilakukan secara berurutan dari data pertama sampai ditemukan data yang ingin dicari. Jadi cara kerjanya ialah data dibandingkan satu persatu dari awal sampai data ditemukan ataupun tidak ditemukan. Nah, permisalan. Misalkan ada sebuah array A di mana angka pertama kita buat 6, angka keduanya itu 7, angka ketiga 3, angka keempat 9, angka kelima 1. Nah, angka ke-6 itu adalah indeksnya itu indeks 0. Ingat, array itu dimulai dari 0 indeksnya ya. Angka ke-7 indeksnya 1. Angka ketiga indeks kedua, angka ke-9 indeks ketiga, angka terakhir angka 1 itu indeks keempat. Nah, data yang ingin dicari itu kita misalkan 3 ya. Jadi, program akan mengecek data di setiap indeks, mulai dari indeks pertama ya, indeks ke-0 awal. Jadi dibandingkan dengan data yang ingin dicari, indeks ke-0 apakah sama dengan data yang ingin dicari, yaitu nilainya 3. Jika tidak sama, maka dia akan lanjut ke indeks 1, dibandingkan kembali dengan data yang dicari. 7 apakah sama dengan ketiga? Tidak ya, jadi lanjut lagi ke indeks kedua. Nah, indeks kedua ini bernilai 3, itu sama dengan yang ingin dicari. Maka benarlah memang data akan ditemukan pada indeks kedua ya. Jadi nanti kalau kita buat programnya, dia akan menampilkan data ditemukan pada indeks kedua atau pada data ketiga. Ketikkan banyak data, misalnya dibuat 5. Data ke-1 itu misalnya 4, data kedua itu nilainya misalnya 2, data ketiga itu 7, data keempat 9, data kelima 11. Data yang dicari misalnya 11. Maka akan ditampilkan data ditemukan pada indeks keempat atau pada data kelima. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikota Kusumawardani, bisa dipanggil Eka dengan kode asisten EKA. Jadi di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari Lamdani mengenai model searching di bagian binary search. Oke, lanjut. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai apa itu binary search yang ada di model searching ini dan perbedaannya antara sequential serta binary. Nah, di sini kita share. Oke, binary search, make coding as simple as mathematics. Nah, pertama pengertiannya. Pengertian dari binary search adalah salah satu metode dalam modul searching di mana metode pencarian data dilakukan saat data telah terurut. Ya, data terurut dari yang kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, di sini perbedaannya itu apa sih dari binary search sama sequential search itu? Kalau sequential itu kemarin dijelasin kan tentang pencarian data di mana data tersebut, data yang cari itu indeksnya itu bakal dicek satu-satu sampai ditemukan data yang dicari. Nah, untuk binary search ini gimana? Binary search itu perbedaannya ada pada cara pencarian datanya. Nah, untuk binary search itu kita harus mengulurkan datanya terlebih dahulu dan akan dicari nanti setelah datanya sudah terurut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Dan binary search ini mempunyai metodenya sendiri. Nah, yang pertama dari metode binary search itu kita harus mengenal yang namanya 3 komponen. Nah, 3 komponen di sini yaitu ada low, mid, dan high.
Low ini sama dengan 1, high sama dengan N, dan mid sama dengan low plus high 2 atau tengah-tengah. Nah, setelah itu, jika terdapat N buah data pada array A, data yang akan dicari akan dibandingkan dengan data amit. Ada 2 cara untuk mencari amit, tergantung pada cara pengurutannya. Nah, pengurutannya sendiri sudah kita pelajari pada modul sorting sebelumnya. Oke, next. Nah, yang pertama, jika menggunakan sort ascending. Jika data amit lebih kecil dari yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area pencarian nilai low menjadi mid plus 1. Maksudnya di sini gimana? Sort ascending itu adalah pengurutan dari kecil ke besar. Nah, jika amit atau yang kita udah tambahkan tadi dan dibagi 2 itu, datanya yang ada pada indeks tersebut kurang dari atau lebih kecil dari data yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada indeks di sebelah kanannya. Nah, sebelah kanannya ini pastikan lebih besar ya nilainya. Nah, jadi makanya dia low-nya menjadi mid plus 1. Dan jika kita udah ketemu nih data yang dicari, di mana amit sama dengan data yang dicari, maka problem akan selesai dijalankan. Nah, setelah itu jika data amit lebih besar dari data yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area pencarian di mana nilai high menjadi mid min 1. Nah, di mana pencarian area ini, penyempitannya itu akan berada di sebelah kiri indeks dari amit yang sebelumnya. Nah, jika menggunakan sort descending atau pengurutan dari besar ke kecil. Nah, ada 2 juga. Jika data amit lebih besar dari data yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area pencarian, di mana nilai low menjadi mid plus 1. Nah, maksudnya di sini gimana? Lebih besar. Nah, karena dia lebih besar, kan dia diurutnya itu kan dari besar ke kecil. Nah, kayak 5, 4, 3, 2, 1. Nah, karena dia amit, tengah-tengahnya itu lebih besar dari si yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area kanannya. Kanan amitnya, indeks amitnya itu. Makanya low-nya menjadi mid plus 1. Nah, sedangkan jika data amit ini lebih kecil kebalikannya dari data yang dicari, maka akan dilakukan penyempitan pada area pencarian di mana nilai high-nya menjadi mid min 1. High ini sendiri merupakan indeks array ya, bukan datanya. Oke. Jadi di sini saya akan melihatkan program tentang binary search. Oke, yang pertama kita input back data. Back data itu ada berapa? Kita misalkan input nih ada 10 data. Kita udah urutkan datanya dari 1 sampai 10. Oke, sekarang kita mau nyari datanya itu yang mana aja boleh. Nah, misalnya kita mau nyari data yang ke data 5. Nah, nanti dia itu bakal keluar indeksnya di sini. Jadi untuk binary search itu datanya terurut seperti itu. Oke.